Seri ketiga Bukek Xiansu. Cinta Bernoda Darah. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 23. Memang dia orang aneh, bisa melakukan apa saja. Sudahlah, Eng Moy, mari kita bicara tentang diri kita. Xian Eng mengangkat muka, memandang tajam penuh selidik. Bicara tentang diri kita? Apa yang hendak kau bicarakan? Kedua pipinya mendadak berubah merah. Suma Boan memegang tangannya, karena caranya sopan dan halus, Xian Eng tidak menarik lepas, hanya menundukkan muka dengan jantung berdebar. Moy Moy, kita saling mencinta. Tapi aku yang canggung ini takut kalau kau marah lagi. Moy Moy, apakah yang harus kulakukan untuk menyatakan cinta kasihku, dan bagaimana kau dapat selalu berada di sampingku? Tubuh Xian Eng panas dingin, tangannya gemetar, lalu perlahan ia berkata, aku adalah seorang gadis terhormat, tentu saja aku hanya menghendaki penghormatan selayaknya. Aku tidak mau dipermainkan, dan kalau memang kau suka kepadaku, Koko, kuharap kau suka dengan resmi meminangku. Karena ayah bundaku sudah meninggal, maka kau bisa utusan meminangku kepada bibi guruku Kui Lan Niko di Kuan Imbio yang berada di lereng puncak Chinlingsan. Suara Xian Eng makin lirih, agaknya ia bicara dengan malu-malu. Di luar pondok makin gelap, dan dari luar hanya bisik-bisik saja yang terdengar, bisik-bisik mesra sepasang orang muda yang sedang diayun gelombang asmara. Tuanku Putri, mengapa kita harus lari? Gadis yang masuk itu seorang biasa saja, tak usah kita takut. Kalau perlu dia boleh hamba robohkan sekali. Pak Sintung memprotes ketika Lin Lin mengajaknya lari pergi meninggalkan pondok Suma Boan setelah ia mendengar munculnya Xian Eng. Akan tetapi ia menggelengkan kepala terus lari sehingga terpaksa kakek buntung itu mengikutinya sambil bersungut-sungut. Akhirnya Lin Lin berhenti di tempat sunyi dan kembali Pak Sintung memprotes. Tuanku Putri, belum pernah hamba Pak Sintung melarikan diri seperti ini. Gadis itu tidak lebih pandai daripada Suma Kongcu, ia hanya seorang di antara banyak kekasih Kongcu hidung belang itu takut apa? Diam kau! Lin Lin membentak, betul-betul marah karena hatinya sudah mengkal menyaksikan peristiwa yang tidak ia duga-duga, yaitu bahwa cicinya itu ternyata bermain cinta dengan Suma Boan, hal yang benar-benar tak tersangka dan mendatangkan perasaan mendongkol. Ucapan kakek buntung itu menambah kemarahannya. Aku bukannya takut kepada gadis itu, aku hanya mengubah niatku. Sekarang kita mencari suling emas. Tuan Putri. Hal ini. Hamba rasa kita membutuhkan bantuan Su Heng Hek Giamlo. Diam-diam Lin Lin tertawa di dalam hatinya melihat kakek buntung yang lihai ini ketakutan. Memang ia sengaja hendak mencari suling emas, tentu saja bukan untuk menawannya, melainkan untuk mencegah orang-orang hitan ini memaksanya ke hitan. Kalau sudah bertemu dengan suling emas, ia akan minta tolong pendekar itu membantunya melawan orang-orang hitan yang berani memaksanya pergi. Akan tetapi pada lahirnya ia pura-pura marah dan membanting kaki. Pak Sintung, belum apa-apa kau sudah 2 kali membantah kehendakku. Kelak di hitan kalau kulaporkan kebandelanmu ini kepada pamanku bukan, Ingin kulihat kemana kau hendak menyembunyikan kepalamu. Maaf, Tuan Putri. Bukan maksud hamba membangkang. Cukup. Kau takut kepada suling emas, ya? Jago macam apa ini? Jago hitan tidak takut terhadap siapapun juga. Kalau kau takut, aku tidak takut. Hayo, kau mau bantu atau tidak? Baiklah, Tuan Putri, baiklah. Si buntung kaki ini mengeluarkan bunyi melengking di kerongkongannya dan dari tempat gelap bermunculan 24 orang pembantunya. Ia memberi tugas dalam bahasa hitan yang tidak dimengerti Lin Lin. Beberapa menit kemudian 24 orang itu lenyap lagi seperti bayangan-bayangan setan di dalam gelap. Hamba telah siap, kata si buntung. Mari kita mencarinya. Kulihat tadi dia duduk dekat ketua bengkau, agaknya ada hubungan baik sekali, maka malam ini kiranya dia pun akan ikut berjaga di ruangan sembahyang untuk persiapan upacara besok pagi. Mari kita mencari ke sana. Ruangan sembahyang itu amat lebar dan berada di ujung kiri yang sunyi dan jauh dari tempat pemondokan para tamu. Anehnya, di tengah-tengah ruangan itu terdapat sebuah peti mati yang besar dan panjang. Apakah jenazah Pak Jiu Sinong masih berada di dalam peti mati itu? Memang betul demikianlah.
Menurut kehendak Pat Jiu Sinong sendiri ketika mau mati, ia minta agar supaya jenazahnya dimasukkan di dalam peti mati yang berlapis baja di sebelah dalam dan yang rapat sekali, kemudian petinya supaya dimasukkan ke dalam kamar samadinya. Sebelum 10 tahun petinya tidak boleh dikubur. Permintaan yang amat aneh, akan tetapi karena Pat Jiu Sinong sewaktu hidupnya memang amat aneh lagi sakti, tidak ada yang berani membantah permintaannya. Demikianlah. Tiap setahun sekali peti mati yang besar dan berat itu diangkat ke ruangan sembahyang untuk disembahyangi dan kali ini, 3 tahun kemudian bertepatan dengan hari ulang tahun Bengkau, peti mati itu disembahyangi secara besar-besaran. Ketika mengintai dari jauh dan melihat betapa di ruangan itu duduk banyak tokoh pandai, di antaranya Ketua Bengkau sendiri dan Suling Emas, Pak Sintung menjadi pucat dan jelas sekali ia kelihatan gelisah. Dia di sana, akan tetapi harap Paduka sabar dan menunggu kesempatan. Terlalu banyak orang lihai di ruangan itu. Ah, kalau tahu kau tidak becus seperti ini, tentu aku lebih suka mengajak He Giamlo. Tongkatnya masih ada. Celaka, He Giamlo rupa-rupanya juga belum berhasil. Benar-benar memalukan sekali jagoan-jagoan Hitan. Pak Sintung, kau tunggu saja di sini, biar aku menyelundup ke dalam melalui bangunan belakang. Kau lihat dan biar mereka melihat bahwa Putri Hitan lebih berani daripada jago-jago Hitan. Kalau kalian yang memalukan nama besar Hitan, akulah yang akan mengangkatnya. Tuan Putri. Ini berbahaya. Pak Sintung hendak mencegah akan tetapi Lin Lin sudah mencabut pedang besi kuning dan mengacungkannya ke atas. Terpaksa Pak Sintung melangkah mundur dengan sikap menghormat, dan ketika ia mengangkat muka memandang, gadis itu sudah menyelinap di antara bangunan di belakang ruangan sembahyang, lalu lenyap di sebuah bagian yang kecil. Celaka. Dia memasuki bagian terlarang. Kabarnya di situ tersimpan peti-peti mati keluarga Kaisar dan Ketua Bengkau, juga pusaka-pusaka Bengkau. Pak Sintung berdiri dengan muka pucat, bingung tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Maka ia hanya bersembunyi dan mengintai ke arah ruang sembahyang, ke arah Suling Emas dengan tekad di hati kalau muncul putri junjungannya itu, apapun yang terjadi, ia akan membantunya sampai titik darah penghabisan. Dengan hati tabah Lin Lin menyelinap masuk ke dalam sebuah pintu yang tak berdaun pintu, lagi amat gelap. Ia tidak melihat betapa di kanan kiri pintu itu terdapat tempat hio yang terisi hio, dupa, masih mengebulkan asap, dan tidak melihat pula betapa di atas lantai di ambang pintu dan di atas pintu itu terdapat tulisan-tulisan yang melarang siapapun juga memasuki pintu ini dengan ancaman hukuman mati. Sebetulnya, tentu saja bukan sekali-kali maksud hati Lin Lin untuk mengacau dan menangkap Suling Emas, walaupun di lubuk hatinya ada pula keinginan ini, yaitu untuk melihat Suling Emas menjadi tawanannya dan dia sebagai Putri Hitan. Namun sekarang hal itu ia jadikan siasat untuk membebaskan diri daripada pengawasan Pak Sintung dan ia tahu, menghadapi orang-orang sakti dari Hitan, hanya Suling Emas yang akan mampu menolongnya. Maka begitu melihat bahwa Suling Emas duduk di antara orang-orang sakti di ruangan sembahyang ia berlaku nekat, pura-pura hendak menyerbu dan menyelinap masuk ke pintu kecil yang gelap itu. Kita tinggalkan dulu Lin Lin yang memasuki tempat terlarang tanpa ia sadari dan kita meninjau ke tempat para tamu karena di sana pun terjadi hal-hal yang amat hebat. Peristiwa yang menggemparkan terjadi di tempat kediaman para utusan kerajaan Houhan. Mereka ini adalah tokoh-tokoh kerajaan Houhan, terdiri dari 3 orang panglima perang bernama Lubin, Giam Siong, dan Ga Hou. Seperti kita ketahui, secara tidak resmi, Siang MOU sini juga mengawal barang sumbangan kerajaan Houhan yang berupa sebuah kendaraan emas. Resminya, ketiga panglima ini berikut belasan orang anak buahnya yang mengawal, akan tetapi sebetulnya Siang MOU sini yang bertanggung jawab dan yang diandalkan oleh 3 orang panglima ini. Tentu saja 3 orang panglima ini pun bukan orang-orang sembarangan. Ilmu kepandaian mereka tinggi dan mereka merupakan orang-orang pilihan di Houhan. Malam hari itu, 3 orang panglima yang menjadi utusan Houhan itu sedang menghadapi meja, menjamu makan pada orang lain yang mukanya seperti monyet, dahinya lebar dan sikapnya gagah serta lincah. Rombongan Houhan mendapatkan tempat tersendiri, sebuah bangunan yang cukup besar karena mereka terdiri dari belasan orang. Tentu saja Siang MOU sini berada di tempat terpisah, tempat terhormat. Samwi boleh rundingkan hal ini dengan sini. Terdengar suara si muka monyet itu berkata sambil minum araknya. Jalan satu-satunya untuk menggerakkan hati para tokoh Nancao hanya dengan cara itulah. Kalau diminta bersekutu secara baik-baik, takkan mungkin berhasil. Xiao Te,
Aku yang muda, tahu betapa keras hati Bengkau, tidak goyah oleh sodoran emas permata maupun kedudukan mulia. Satu-satunya jalan hanya membakar kayu basah agar menjadi kering dan dapat termakan api. Kalimat terakhir ini berarti membakar hati seseorang yang sukar ditundukkan agar orang itu menjadi marah dan mengubah pendiriannya yang kukuh. Akan tetapi menurut sini, Raja Nancao lebih muda dibawa berunding. Bantah Gahou yang paling muda di antara 3 panglima itu. Rasanya tidak enak kalau kita harus mengambil jalan fitnah. Kami orang-orang dari Houhan tidak biasa melakukan hal-hal yang tidak sewajarnya. Ucapan Gang Yong memang patut diperhatikan. Jawab si muka monyet, akan tetapi hendaknya maklum bahwa Xiao Te berdua dengan Su Heng menerima anjuran ini sendiri dari Sri Baginda di Nancao. Harap Samui ketahui bahwa biarpun Sri Baginda yang menjadi raja di sini, namun kekuasaan mutlak berada di tangan Bengkau dan ketahuilah bahwa watak Bengkau amat keras dan percaya akan kekuatan sendiri, tidak suka bersekutu dengan kerajaan manapun, tidak berniat memusuhi kerajaan mana juga, akan tetapi juga tidak takut menghadapi musuh dari manapun. Gahou mengangguk-angguk dan Lubin mengelus jenggotnya yang pendek sambil berkata, "Saudara Subanki betul, biarlah hal ini akan kami sampaikan kepada sini. Agar jelas usul saudara saya ulangi, yaitu kita harus membakar hati Bengkau dengan melakukan pengrusakan kepada kendaraan emas sumbangan kami, kemudian mencuri bagian penting kendaraan itu yang harus dapat kita selundupkan ke dalam pondok penginapan orang-orang Sung. Akan tetapi, apakah hal ini dapat dilakukan dengan mudah? Sukar bagi orang luar, akan tetapi tidak bagi kami," jawab si muka monyet yang bernama Subanki. Su Hengku Ciukang sekarang pun sedang bertugas menjaga barang-barang sumbangan, mudah saja baginya untuk. Tiba-tiba terdengar suara berak. Genteng di atas rumah itu pecah-pecah dan dari atas menerobos turun sebuah benda hitam besar. Mereka berempat kaget sekali, apalagi setelah menyaksikan betapa jebolnya genteng itu disusul meluncurnya benda hitam yang ternyata adalah sebuah peti mati. Tepat sekali peti mati ini jatuh ke atas meja, di bagian tengahnya terikat tambang yang panjang, membuktikan bahwa peti mati ini diturunkan orang dari atas genteng. Keparat, siapa berani main gila? Cepat sekali Lubin, Giam Siong, dan Gahou 3 orang jagoan Houhan itu mencabut pedang sambil melompat keluar, terus melayang ke atas genteng. Akan tetapi sunyi di atas genteng, tidak tampak bayangan seorang pun manusia. Para anak buah rombongan pengawal dari Houhan juga sudah berserabutan keluar dan belasan orang ini mencari-cari di sekitar tempat penginapan mereka, namun sia-sia hasilnya, tidak ada seorang pun manusia yang tampak kecuali kawan-kawan mereka sendiri. Ketiga orang jago Houhan ini kembali ke dalam ruangan dan mereka melihat Subanki berdiri dengan muka pucat di dekat meja sambil memandang peti mati itu dengan mata terbelalak. Ketika 3 orang itu masuk, Subanki memandang mereka, menudingkan telunjuknya ke arah peti mati, mulutnya komat kamit akan tetapi tidak dapat mengeluarkan suara. 3 orang jago Houhan itu adalah orang-orang gagah sejati. Tentu saja mereka merasa muak juga menyaksikan sikap dan wajah ketakutan ini sehingga pandangan mereka terhadap Subanki berubah. Heran mereka mengapa Raja Nancao menaruh kepercayaan kepada orang yang jiwanya pengecut seperti ini. "Saudara Subanki, tenanglah dan ceritakan kepada kami, apa artinya semua ini?" tanya Lubin, suaranya keren. Subanki membasahi bibir dengan lidah, mencoba menelan ludah yang kering. Ini. Peti mati. Istana. Entah apa artinya. Ia tergagap. Gahou maju ke depan, membuka tambang yang mengikat peti lalu menggunakan kedua lengannya yang kuat membuka tutup peti. Kerit. Tutup itu berbunyi dan tampaklah isinya. Sesosok tubuh seorang laki-laki sudah menjadi mayat. Su Heng. Subanki berseru kaget, tubuhnya menggigil, celaka. Su Heng dibunuh. Tentu rahasia bocor atau... ini alamat buruk. Selamat tinggal, aku harus segera pergi, lari keluar kota. Ia menyambar jenazah itu, mengeluarkannya dari dalam peti lalu memanggul jenazah dan lari dengan cepat sekali. Akan tetapi segera terdengar suara jeritannya di luar rumah dan terdengar orang jatuh. 3 orang jagoan Houhan cepat melompat keluar dan di dalam gelap mereka masih sempat melihat Subanki roboh terlentang tak bergerak di dekat mayat Su Hengnya dan yang membuat 3 orang ini melongo adalah ketika mereka melihat sebuah peti mati bergerak-gerak pergi, kadang-kadang bergulingan, kadang-kadang berloncatan. Saking kaget dan ngeri hati, mereka tidak mengejar.
Akan tetapi Lubin cepat meloncat ke dalam rumah dan melihat bahwa peti mati yang tadi masih menggeletak di atas meja, terbuka dan kosong. Dengan demikian, berarti bahwa peti mati di luar yang hidup. Itu adalah peti mati lain, walaupun bentuk dan modelnya sama, yaitu di bagian kepala terdapat ukir-ukiran kepala siluman seperti naga atau harimau. Ia cepat melompat keluar lagi. Kejar! Serunya sambil lari cepat diikuti kedua orang sutenya. Akan tetapi dalam sekejap mata saja peti mati hidup. Itu sudah lenyap. Dengan penuh keheranan dan penasaran, tiga orang jago Houhan ini kembali dan alangkah kaget dan herannya hati mereka ketika mereka tiba di depan pondok. Mereka tidak melihat lagi mayat Suban Qi dan Su Hengnya. Ketika mereka memasuki rumah, anak buah mereka masih berdiri saling pandang dengan muka pucat, memandang peti mati yang masih terbuka kosong di atas meja. Apa artinya ini semua? Gahou berseru marah. Orang sakti mempermainkan kita. Sayang tidak ada sini, kalau ada jangan harap dia dapat bermain gila seperti ini. Betapapun juga, dia masih merasa sungkan dan tidak mengganggu kita. Siapa lagi yang dapat mengirim mayat dalam peti mati istana kalau bukan orang sini juga? Suban Qi dan Su Hengnya telah dihukum, mungkin dianggap sebagai pengkhianat, lenyapnya mayat mereka menjadi bukti bahwa pembunuhnya tentulah orang bengkau sendiri yang tidak mau melihat anak buah mereka menggeletak di luar. Juga agaknya mereka itu hendak memperingatkan kita. Memang Lubin seorang yang berpemandangan luas dan sudah berpengalaman dalam dunia Kang Ou yang serba aneh. Habis, bagaimana baiknya? Kata Giam Song. Apakah kita harus melaporkan hal ini kepada sini? Tidak perlu. Kata Lubin. Kita tidak mempunyai maksud buruk, tugas kita hanya untuk menghubungi Nancao dan untuk mengadakan persekutuan guna memperkuat pertahanan bersama. Soal-soal yang busuk tadi datangnya dari pihak Nancao sendiri sebagai usul, bukan hasil pemikiran kita. Dan inilah sebabnya kita tidak diganggu. Hebat benar orang sakti itu, dan sudah sepatutnya kita mengucap syukur bahwa kita tidak mempunyai maksud-maksud kotor. Peti mati itu pun harus kita kembalikan. Kembalikan? Kemana? Gahou berseru kaget. Datangnya dari atas genteng, tentu saja harus kita kembalikan ke atas genteng pula. Sambil berkata demikian, ia menghampiri meja, mengempit peti mati itu dengan lengan kiri, membawanya keluar kemudian sekali menggerakkan tangan, peti mati itu melayang naik ke atas genteng, jatuh di atas genteng tanpa membuat pecah genteng dan terletak di situ seperti diletakkan perlahan-lahan oleh tangan yang amat hati-hati. Ini membuktikan betapa luekang dari orang Shilu ini sudah cukup kuat. Lubin lalu mengajak teman-temannya masuk ke dalam pondok dan memesan anak buahnya agar supaya jangan lengah, biarpun berada di dalam kamar masing-masing agar supaya malam itu jangan tidur, melainkan berjaga-jaga. Tidak hanya di tempat penginapan orang-orang Houhan yang terjadi peristiwa aneh. Juga di tempat lain terjadi keributan. Pada keesokan harinya, di ruangan tempat kediaman para utusan kerajaan Sung, juga terjadi hal yang bikin geger. Pada waktu itu, rombongan utusan kerajaan Sung Utara sedang sarapan. Di kepala meja duduklah ketua rombongan, yaitu wakil kerajaan Sung, seorang panglima tua bernama Ouyang Xuan yang pada saat itu mengenakan pakaian biasa. Ia semeja dengan tiga orang panglima lain yang lebih muda. Tentu saja dalam percakapan mereka bicara tentang peristiwa dalam perjamuan kemarin, dan membicarakan Gan Lopek dan Sumaboan. Mereka tertawa-tawa geli. Sebagian besar panglima yang setia kepada kerajaan Sung, tidak senang belaka kepada Sumaboan, putra dari Pangeran Suma yang korup. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di luar dan ketika mereka menengok, dengan heran mereka melihat seorang kakek tua yang telanjang bulat memegangi sehelai kain berlari-lari ke arah mereka sambil berteriak-teriak. Waduh! Walaah! Ular! Hei! Ular! Ular! Sambil berteriak-teriak dengan mata terbelalak ketakutan, kakek itu berlari memasuki ruangan dan terus saja meloncat ke atas meja di depan Panglima Ouyang Xuan, kakinya yang juga telanjang itu menginjak-injak hidangan dan menendang cawan-cawan arak sehingga hidangan dan minuman itu hancur berhamburan dan tumpah semua. Ia terus berloncat-loncatan dari meja ke meja dan menghancurkan semua hidangan. Tentu saja para panglima dan rombongan Sung menjadi kaget, heran, dan juga marah sekali. Apalagi ketika mereka melihat seorang kakek lain yang muncul dengan seekor ular besar membelit-belit tubuhnya, kakek yang bukan lain adalah Tok Sim Lotong, seorang di antara keenam Tian Te Liok Koai,
kakek yang hanya bercawat saja dan tubuhnya tinggi kurus kering seperti tiang lampu. Melihat munculnya iblis ini, barulah Panglima Ouyang Xuan teringat dan kini ia memandang kepada kakek pendek telanjang bulat yang masih menari-nari di atas meja-meja, menginjak-injak semua hidangan sambil berteriak ular-ular. Kini ia mengenal kakek telanjang itu, bukan lain adalah Gan Lopek si kakek badut yang sakti dan yang sejak pagi tadi menjadi bahan percakapan mereka. Kagetlah hati Ouyang Xuan. Pagi-pagi muncul dua orang sakti dalam keadaan begitu aneh, benar-benar hal yang luar biasa sekali. Para anak buahnya banyak yang marah sekali, akan tetapi sebagai anak buah yang taat, mereka belum berani bergerak sebelum mendapat komando dari Ouyang Xuan sendiri. Tikus busuk Shigan, jangan lari, hayo ke sini lawan aku. Suara kecil dan berbunyi ngik-ngik seperti orang sakit napas itu menantang. Memang aku tikus, paling takut melihat ular. Empek Gan menggigil. Tapi engkau bocah cacingan kurang ajar. Engkau cacing busuk. Kalau mengajak berkelahi, pakailah aturan. Masa orang lagi enak-enak mandi kau ganggu dan takut-takuti dengan ular? Aku paling jijik melihat ular yang kotor. Orang-orang yang tadinya sarapan kini sudah berdiri semua, ada yang menahan ketawa, ada yang memandang tegang. Peristiwa itu tampaknya saja lucu, melihat seorang kakek yang disohorkan sakti terbirit-birit ketakutan melihat ular sampai lari bertelanjang, akan tetapi sebetulnya amatlah menegangkan karena kakek sakti ini kini berhadapan dengan seorang di antara 6 iblis. Orang Shigan, mari. Mari. Kita main-main sejenak. Kembali Tosi Melotong menantang sambil berdiri dengan kaki terpentang lebar di luar pondok. Akan tetapi Empek Gan tidak mempedulikan dia lagi. Entah dari mana dapatnya, tahu-tahu kakek ini sudah mengeluarkan puluhan butir obat bundar sebesar kelingking. Kain yang tadi dibawanya sudah ia libatkan menutupi tubuhnya, dan sambil tertawa lebar ia berkata, "Kalian ini jagoan-jagoan dari kerajaan Sung mengapa begini goblok?" Ouyang Xuan mengerutkan alisnya. Dia seorang panglima tua yang namanya sudah terkenal, ilmu kepandaiannya tinggi dan kedudukannya tinggi pula di kota Raja Sung. Biarpun ia maklum akan kesaktian Gan Lopek, namun ia merasa bahwa orang sakti ini keterlaluan, sama sekali tidak memandang mata kepadanya. Gan Lo Cianpue, kami mengerti bahwa kau adalah seorang yang sakti dan kami adalah orang-orang bodoh saja, akan tetapi tidak ada alasan bagimu untuk memaki-maki karena di antara kita tidak ada. Aduh. Dua orang anak buahnya terguling dan merintih-rintih, mukanya pucat dan mereka memegangi perut yang terasa amat sakit. Ouyang Xuan kaget sekali, mengira bahwa kakek sakti itu turun tangan jahat, akan tetapi tiba-tiba 3 orang temannya yang menjadi pembantu-pembantunya juga mengerang kesakitan dan menekan-nekan perut. Empek Gan tertawa bergelak. Salahkah kalau aku bilang kalian goblok? Begitu gobloknya sehingga tai busuk dimakannya. Sekarang setelah keracunan, masih berlagak lagi. Nih, telanlah seorang satu sebelum nyawa melayang. Kalau masih ada yang rakus, mau makan sisa makanan yang sudah kuinjak-injak, silakan dan aku tidak bisa menolong lagi. Setelah melempar puluhan butir obat itu ke atas meja, ia berlari-lari keluar. Kau masih di sini? Tosi Melotong, bocah baik, jangan menakut-nakuti orang tua dengan ular, ya? Lebih baik kau main tari-tarian ular biar nanti ku beri hadiah. Hadiah kepalamu. Tosi Melotong menerjang maju, ular itu telah ia pegang perutnya dan kini binatang ini ia pergunakan sebagai senjata, menyambar ke arah kepala Gan Lopek. Hei! Jijik aku. Dengan amat mudahnya Gan Lopek mengelak, kelihatannya tidak mengelak hanya menggerakkan pantat megal-megol, tapi serangan-serangan Tosi Melotong mengenai tempat kosong melulu. Ketika iblis itu marah dan mendesak, Gan Lopek sudah lari pergi sambil berteriak-teriak ketakutan. Tosi Melotong juga lari mengejar. Adapun Ouyang Xuan cepat membagi-bagi obat. Dia lebih dulu menelan obat itu karena tiba-tiba perutnya juga terasa panas dan sakit. Ajaib. Begitu ditelan, rasa panas dan sakit lenyap seketika. Anak buahnya juga mengalami hal serupa. Ada yang menaruh racun pada makanan kita. Ouyang Xuan berkata marah. Heran sekali, apakah pemerintah Nancao mau berlaku serendah ini, meracuni tamu-tamunya yang datang memberi selamat dan mengantarkan sumbangan sebagai tanda persahabatan? Tuan rumah memperlihatkan sikap bermusuhan, tak perlu kita tinggal lebih lama di sini, Ouyang Tuako. Kata panglima lainnya, Tan Hun, yang menjadi pembantunya.
Memang, hendak kulaporkan hal ini kepada Bengkau sendiri sambil berpamit. Cepat Ouyang Xuan memasuki kamar hendak berganti pakaian dinas. Akan tetapi pada saat itu terdengar pekik kesakitan di sebelah belakang rumah. Mereka cepat berlari-lari ke belakang dan melihat dua orang berpakaian pelayan menggeletak tak bernyawa lagi dan di situ berdiri seorang laki-laki tua yang bersikap gagah, berpakaian sederhana, kepalanya tertutup topi lebar, tangannya memegang senjata pecut. Kau Bian Cinjin, sute dari Bengkau yang bertugas menyambut tamu. Maaf, Cui Eng Hiong dari Kerajaan Sung tentu mengalami banyak kaget karena gara-gara pengkhianat dua orang pelayan ini. Syukur ada Gan Lopek yang datang lebih dulu menyampaikan obat penawar. Lohu, aku yang tua, atas nama Bengkau mengaturkan maaf atas keteledoran ini. Ia menjura dengan hormat kepada Ouyang Xuan. Panglima tua ini cepat balas menghormat. Totokan pada jalan darah Tian Hu Hiat. Kiranya ada pengkhianatan, akan tetapi sebetulnya apakah yang terjadi? Siapakah yang menaruh racun dalam makanan untuk kami Cinjin? Kakek Bengkau itu tersenyum sabar dan menggeleng kepala. Banyak terjadi hal aneh, Chiang Kun, Panglima, yang agaknya ditujukan untuk mengotori nama Bengkau. Kami sedang melakukan penyelidikan, karena itu hal ini masih menjadi rahasia. Akan tetapi percayalah, semua ketidakwajaran yang terjadi, pasti bukan dari kami datangnya dan kalau ada anak buah kami yang terbawa-bawa, kami tidak ragu-ragu untuk memberi hukuman seperti yang kulakukan kepada dua orang pelayan ini. Nah, selamat pagi dan sekali lagi maaf. Setelah berkata demikian, Kau Bian Cinjin membunyikan cambuknya satu kali tar. Maka muncullah dua orang anak buah Bengkau yang segera mengangkat dua jenazah itu dan pergi tanpa mengeluarkan kata-kata. Kau Bian Cinjin menjura kepada para tamu dan berjalan pergi. Ouyang Seng dan anak buahnya saling pandang, lalu kembali ke ruangan, tiada hentinya membicarakan hal yang aneh itu. Tak lama kemudian dua orang pelayan baru datang untuk membersihkan tempat itu dan menggantinya dengan makanan baru. Panglima Sung itu dan teman-temannya lalu melanjutkan makan pagi untuk kemudian bersiap-siap pergi ke tempat sembahyangan guna memberi hormat kepada arwah mendiang ketua Bengkau yang tersohor, yaitu Pak Jiu Sinong Liu Gan. Kita kembali mengikuti Lin Lin. Malam hari itu ia dan Pak Sintung, dikawal pula oleh 24 orang hitan yang berkepandaian tinggi secara sembunyi, telah mendatangi ruangan sembahyang. Melihat suling emas berada di ruangan itu, bersama tokoh-tokoh Bengkau sibuk mengatur ruangan sembahyangan di mana terdapat sebuah peti mati yang besar dan panjang, melihat pula betapa Bengkau masih memegang tongkatnya yang berhiaskan ya bengcu permata yang mengeluarkan sinar itu, Lin Lin kecewa sekali. Ia dapat menduga bahwa Hek Giam Lo tentu belum berhasil merampas tongkat itu. Selain kecewa juga ia melihat kesempatan terbuka baginya untuk membebaskan diri dari Pak Sintung karena suling emas berada di situ, maka dengan nekat ia menyelinap masuk melalui pintu belakang ruangan sembahyang itu yang merupakan sebuah bangunan besar, megah dan seram. Pak Sintung kaget sekali karena kakek ini sudah mendengar bahwa bangunan ruangan sembahyang ini adalah bagian terlarang yang tidak boleh sekali-kali dimasuki orang, apalagi orang luar, bahkan para anggota Bengkau sendiri ia dengar tidak berani memasukinya. Sekarang, Lin Lin masuk melalui pintu kecil. Tadinya ia hanya bersembunyi sambil mengintai, menanti munculnya gadis itu dan ia siap membantu dengan taruhan nyawa. Akan tetapi karena sampai lama gadis itu tidak muncul, kegelisahannya memuncak. Ia lalu bergerak dengan hati-hati, meninggalkan tempat sembunyinya dan dengan beberapa kali loncatan yang tidak mengeluarkan suara, ia telah berada di depan pintu kecil. Alangkah kagetnya ketika ia membaca tanda-tanda larangan bahkan ancaman hukuman bagi orang yang berani memasuki pintu itu. Betapapun gagahnya Pak Sintung, ia cukup maklum akan keangkeran Bengkau, maka ia mundur lagi, tidak berani masuk. Dengan hati gelisah, kembali ia bersembunyi dan mengintai ke arah ruangan yang masih sibuk. Lin Lin memasuki lorong yang amat gelap dan hawanya dingin sekali. Ia berjalan terus, meraba-raba dengan kedua kakinya, berlaku hati-hati. Ia mulai merasa serem ketika lorong yang panjang itu terus berada dalam kegelapan dan dinginnya makin menyusup tulang, seakan-akan ia berada di dalam lorong yang ditutup es. Mulailah ia ragu-ragu dan takut, siap untuk memutar tubuh dan kembali. Akan tetapi ia teringat bahwa di belakangnya, Pak Sintung dan 24 orang hitan siap untuk memaksanya ke hitan. Ingat akan ini, ia mengeraskan hati dan melangkah maju terus. Tiba-tiba ia tersentak kaget. Ada suara bercicit aneh di dalam gelap, suara yang mula-mula terdengar di atas, kemudian terdengar di sebelah bawah.
Ia berhenti, bulu tengkuknya meremang, mendengarkan dengan penuh perhatian. Suara itu makin mendekat, terdengar di bawah kakinya. Dengan mengeraskan hatinya yang kebat-kebit ia melangkah lagi, kakinya agak menggigil. Tiba-tiba kakinya menginjak sesuatu dan terdengar suara, kuit. Keras. Lin Lin meloncat ke atas, semangatnya serasa melayang meninggalkan tubuhnya ketika ia tahu bahwa suara itu suara tikus-tikus dan bahwa ia tadi kena injak tikus. Hampir ia pingsan. Celaka baginya karena di antara segala benda dan makhluk di dunia ini, hanya tikuslah yang paling ia takuti. Setan ia tidak takut, iblis akan dilawannya, harimau akan diterjangnya, akan tetapi tikus. Menggigil ia dibuatnya. Saking jijik dan takutnya, Lin Lin memutar tubuh dan setengah berlari kembali. Akan tetapi anehnya sampai lama ia tidak juga sampai di pintu kecil tadi. Ia telah salah jalan, tidak tahu bahwa lorong itu mempunyai banyak jalan simpangan. Lin Lin telah tersesat ke dalam liku-liku jalan di bawah tanah. Kegelisahan tercampur rasa ngeri dan takut akan tikus-tikus yang agaknya banyak terdapat di jalan terowongan gelap itu agak berkurang ketika Lin Lin tiba-tiba dapat melihat cahaya remang-remang di sebelah depan. Ia berlari terus, hatinya lega. Tak salah lagi, pikirnya, tentu di depan itu terdapat jalan keluar. Benar saja, lorong itu makin lama makin lebar dan cahaya menjadi makin terang. Tiba-tiba terdengar suara mendesis dari sebelah kanan dan sebuah bayangan panjang kecil menyambarnya. Lin Lin cepat mencabut pedangnya dan sinar kuning berkelebat ketika pedangnya membacok ke arah bayangan ini. Cerak! Lin Lin berdiri dengan mata terbelalak ketika melihat benda hitam itu kiranya adalah seekor ular hitam. Agaknya ular ini tadi kaget melihat kedatangannya dan menyerang. Kini tubuh ular itu menjadi dua potong dan bagian ekornya melilit-lilit tubuh sendiri. Lin Lin menyimpan kembali pedangnya dan melangkah maju dengan hati-hati. Setelah berjalan maju sejauh 30 meter, ia berhenti. Di depannya adalah sebuah ruangan besar dan cahaya yang sebagian menerangi lorong tadi ternyata adalah cahaya matahari yang masuk melalui sebuah jendela yang lebar, berjeruji baja dan tingginya dari lantai kurang lebih 2 meter. Tiba-tiba mata gadis itu terbelalak dan wajahnya berubah agak pucat ketika pandang matanya meluncur ke bawah dan bertemu dengan tumpukan peti-peti mati yang jumlahnya ada 7 buah. Peti-peti mati itu bentuknya biasa, akan tetapi di bagian kepalanya terukir muka binatang yang menyeramkan, seperti muka iblis. Kemudian Lin Lin dapat menenangkan hatinya. Mengapa harus takut, pikirnya. Peti-peti mati kosong itu tentulah persediaan bagi keluarga kaisar atau para pimpinan bengkau. Tadi ia kaget karena melihat bentuk dan model peti-peti yang berjajar dan bertumpuk itu sama benar dengan peti mati yang berada di ruangan sembahyang. Ah, benda mati, hanya terbuat daripada kayu dan kosong, takut apa? Dengan suara hati menenangkan ini Lin Lin melangkah maju, sengaja tidak mau memperhatikan peti-peti mati itu, lalu sibuk mencari jalan keluar. Ia bingung dan heran. Ruangan ini tidak berpintu. Akan tetapi dari balik ruji jendela itu ia melihat atap sebuah rumah. Agaknya ruangan ini merupakan tempat terakhir dari jalan terowongan, dan melihat peti-peti mati itu, agaknya memang dijadikan semacam tempat penyimpanan peti mati, semacam gudang. Akan tetapi, kalau memang demikian, mengapa tidak ada pintunya yang menembus ke bangunan lain? Apakah untuk memasuki ruangan ini orang harus melalui jalan terowongan yang berliku-liku, banyak cabang dan rahasianya dan selain jauh, juga demikian gelapnya? Tak masuk akal. Ia melangkah maju dan menghampiri dinding, meraba-raba. Mungkin ada pintu rahasia. Lin Lin menengok, bulu tengkuknya berdiri. Jelas ia mendengar suara itu, seperti sebuah pintu karatan dibuka, atau sebuah tutup peti. Akan tetapi tumpukan peti-peti mati itu tidak bergerak. Tiba-tiba Lin Lin meloncat dan hampir ia menjerit. Seekor tikus besar lari keluar dari bawah peti mati sambil mencicit lari melalui bawah kakinya. Dengan hati berdebar-debar Lin Lin menenangkan hatinya sendiri. Hanya seekor tikus. Ia menggerakkan kedua pundak seperti orang kedinginan karena timbul rasa jijik dan gelinya. Akan tetapi segera wajahnya berubah. Biasanya, tikus takut melihat manusia dan tentu akan bersembunyi. Mengapa tikus yang sudah sembunyi di bawah tumpukan peti mati itu malah keluar dari tempat sembunyinya dan melarikan diri lewat dekat kakinya? Hanya satu hal yang memungkinkan kejadian ini. Tikus juga takut akan sesuatu. Takut sesuatu di dalam peti mati. Dan suara berkerit tadi. Ah, tidak ada setan di siang hari.
Pikir Lin Lin menambahkan hati, kemudian dengan penuh kegemasan ia melangkah maju mendekati tumpukan peti mati. Nah, tidak ada apa-apa, peti mati kayu yang kosong. Apa sih yang harus ditakuti? Katanya perlahan sambil menepuk-nepuk peti mati yang paling atas. Setelah kengeriannya lenyap dan keberaniannya timbul kembali, gadis ini sengaja hendak memeriksa terus. Tangan kanannya memegang gelang baja yang dipasang di atas tutup peti mati yang paling atas, lalu mengerahkan tenaga membukanya untuk menyatakan bahwa peti mati itu memang kosong. Dengan hati berdebar-debar Lin Lin menenangkan hatinya sendiri. Hanya seekor tikus. Ia menggerakkan kedua pundak seperti orang kedinginan karena timbul rasa jijik dan gelinya. Akan tetapi segera wajahnya berubah. Biasanya, tikus takut melihat manusia dan tentu akan bersembunyi. Mengapa tikus yang sudah sembunyi di bawah tumpukan peti mati itu malah keluar dari tempat sembunyinya dan melarikan diri lewat dekat kakinya? Hanya satu hal yang memungkinkan kejadian ini. Tikus juga takut akan sesuatu. Takut sesuatu di dalam peti mati. Dan suara berkerit tadi. Peti mati itu terbuka tutupnya, mengeluarkan suara seperti tadi, berkerit karena engselnya berkarat. Sedikit demi sedikit tutup itu terbuka, karena amat berat sehingga Lin Lin harus mengerahkan tenaga. Ia tersenyum sambil memandang ke dalam peti mati dan Lin Lin melepaskan gelang baja dan terhuyung mundur, terus mundur sampai punggungnya menyentuh dinding dingin, matanya terbelalak lebar, wajahnya pucat, tubuhnya menggigil dan mulutnya bergerak-gerak tanpa dapat mengeluarkan suara. Apa yang dilihatnya? Sesosok mayat di dalam peti, muka mayat yang pucat kurus dan lebih hebat lagi. Tangan mayat yang hanya tulang terbungkus kulit itu bergerak menyangga tutup peti mati. Mayat itu bergerak dan hidup. Dapat dibayangkan betapa kaget, ngeri dan takutnya hati Lin Lin melihat peti mati itu bergoyang-goyang, tutupnya setengah terbuka sehingga tampak kepala mayat. Kemudian peti mati itu meloncat turun dari tumpukan, muka mayat yang mengerikan menjenguk keluar dan lengan kirinya keluar pula dari bawah tutup. Lin Lin menggerakkan tangan kanan meraih gagang pedang. Akan tetapi pada saat itu terdengar lengking tinggi mengerikan, seperti suara suling, keluar dari mulut itu. Tiba-tiba Lin Lin menggigil kaki tangannya, tak dapat lagi mencabut pedang. Suara itu selain mengandung pengaruh melumpuhkan, juga mengingatkan ia akan sesuatu. Kau. Suaranya tenggelam dalam lengkingan yang panjang dan nyaring, kemudian gadis ini menjadi lemas dan terguling, pingsan. Kekagitan mengingat bahwa ia berhadapan dengan pembunuh ayah ibu angkatnya, yaitu setan peti mati dengan suara seperti suling, ditambah kengeriannya tak dapat tertahankan oleh Lin Lin. Suara lengking itu berhenti, peti mati yang tadinya berada di tumpukan paling atas, kini sudah berada di bawah, tidak bergerak-gerak lagi. Akan tetapi tutup peti mati terbuka makin lebar oleh lengan yang kurus dan dengan gerakan perlahan mengerikan, setan itu keluar dari dalam peti mati. Ia seorang laki-laki tinggi, kurus sekali seperti tengkorak terbungkus kulit, kepalanya gundul, matanya tak pernah berkedip, hidungnya besar dan panjang melengkung ke bawah, mulutnya seperti orang menangis, tubuh yang kurus itu terbungkus pakaian yang robek di sana-sini, sepatunya juga sudah butut. Muka yang pucat dan tak bergerak-gerak itu memang tak pantas menjadi muka manusia hidup, lebih patut menjadi muka mayat. Akan tetapi kenyataan bahwa ia dapat bergerak, menandakan bahwa ia masih hidup. Inilah kiranya yang disebut mayat hidup. Mayat hidup itu berjalan perlahan menghampiri Lin Lin, terbungkuk berdiri memandang ke arah muka gadis itu, mulutnya mengeluarkan suara ah-uh-uh. Seperti orang setengah tertawa setengah menangis, kemudian ia membungkuk dan dengan sebelah tangan saja ia mengangkat tubuh Lin Lin dengan ringannya, menghampiri peti mati yang bertumpuk, membuka tutup peti mati teratas lalu. Memasukkan tubuh Lin Lin ke dalam peti mati itu dan menutupnya kembali. Setelah melakukan hal ini, ia kembali mengeluarkan suara seperti tadi dan kini bibirnya bergerak seperti orang tersenyum iblis. Kemudian ia melompat masuk ke dalam peti matinya yang dapat bergerak-gerak meloncat ke atas tumpukan peti mati. Dalam sekejap mata, peti-peti mati itu sudah bertumpuk seperti tadi dan keadaan di dalam ruangan itu sunyi tak terdengar apa-apa lagi. Di ruangan sembahyang telah mulai ramai dengan para tamu yang berdatangan untuk memberi penghormatan. Mereka itu, seperti juga Lin Lin, terkejut dan heran melihat adanya peti mati besar yang berada di tengah ruangan, di belakang meja sembahyang. Bukankah Pak Jiu Sinong Liugan, ketua pertama dan pendiri bengkau itu telah meninggal dunia 1000 hari yang lalu? Bagaimana sekarang peti matinya masih berada di sini? Apakah selama 3 tahun ini peti matinya tidak dikubur?
Pertanyaan-pertanyaan ini terkandung di hati setiap orang pengunjung, akan tetapi mereka tidak berani bertanya dan dengan penuh hormat mereka memasang hio dan memberi hormat ke arah peti mati yang membujur di tengah ruangan. Asap hio makin banyak dan tebal mengebul memenuhi ruangan, membawa bau harum. Di sebelah kanan peti mati berdiri ketua bengkau sendiri, yang menerima penghormatan dan membalas dengan sikap hormat kepada setiap orang tamu yang bersembahyang. Di sebelah kiri peti mati berdiri Liu Hui dan di belakangnya berjajar para pembantu pimpinan bengkau. Mereka ini pun membalas penghormatan para tamu. Yang berdatangan adalah tamu-tamu terhormat, wakil-wakil dari kerajaan lain. Bersambung ke bab 24. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.